Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini channel Egas Edu ingin membagikan contoh soal penilaian akhir semester mata pelajaran biologi kelas 11 SMA atau MA. Soal-soal ini biasa muncul dalam ujian kenaikan kelas. Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Soal yang pertama. Alat pernafasan manusia terdiri atas A. Hidung, trakea, laring, dan paru-paru. B. Hidung, faring, trakea, dan paru-paru. C. Hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. D. Hidung, laring, dan paru-paru. E. Hidung, faring, laring, dan paru-paru. Jawaban yang paling benar adalah hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Soal yang kedua. Organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat adalah A. Alveolus, B. Bronkeolus, C. Bronkus, D. Hidung, E. Trakea. Jawaban yang benar adalah D. Hidung. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah A, B, C, D, E. Jawaban yang benar adalah gambar yang ditunjukkan oleh anak panah B. Itu adalah alveoli. Pertanyaan yang keempat, proses difusi oksigen dari alveolus menuju kapiler darah terjadi karena A. Tekanan partikel karbon dioksida dalam darah lebih rendah dibandingkan di dalam alveolus. B. Konsentrasi oksigen dalam udara lebih rendah dari tekanan di dalam darah. C. Tekanan partikel oksigen di dalam alveolus lebih tinggi daripada di dalam darah. D. Alveolus mengandung udara segar. E. Tekanan partikel oksigen di dalam alveolus lebih rendah daripada di dalam darah. Jawaban yang paling benar adalah C. Tekanan partikel oksigen di dalam alveolus lebih tinggi daripada di dalam darah. Pertanyaan kelima, perhatikan mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi berikut. 1. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. 2. Volume rongga dalam dada membesar. 3. Tulang rusuk terangkat. 4. Udara masuk ke paru-paru. 5. Tekanan udara masuk ke dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar. Urutan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 3. C. 1, 3, 2, 5, 4. D. 2, 3, 1, 4, 5. E. 2, 5, 1, 3, 4.
Jawaban yang benar adalah 1. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. 3. Tulang rusuk terangkat. 2. Volume rongga dada membesar. 5. Tekanan udara masuk ke dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar. 4. Udara masuk ke paru-paru. Pertanyaan ke-6. Pada pernapasan perut, udara masuk ke paru-paru sebagai akibat kontraksi dari A. Otot perut, B. Otot rusuk, C. Otot diafragma, D. Otot antar tulang, E. Otot paru-paru. Jawaban yang benar adalah C. Otot diafragma. Pertanyaan ke-7. Dalam keadaan istirahat, udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru atau alveolus melalui inspirasi sebanyak A. 4.500 cm3, B. 3.500 cm3, C. 2.500 cm3, D. 1.000 cm3, E. 500 cm3. Jawaban yang benar adalah 500 cm3. Pertanyaan ke-8. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah A. Bronkitis, B. Pleuritis, C. TBC, D. Pneumonia, E. SARS. Jawaban yang benar adalah TBC, tuberkulosis. Pertanyaan ke-9. Seorang perokok berat memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak karena A. Hemoglobin mengikat nikotin, B. Saluran pernapasan menyempit, C. Gas CO menghambat pengeluaran CO2, D. Terjadinya penyumbatan bronkus oleh nikotin, E. Asap dari rokok membuat paru-paru membesar. Jawaban yang benar adalah saluran pernapasan menyempit. Karena saluran pernafasannya menyempit, yang menyebabkan sang perokok tersebut menjadi terengah-engah. Nah, terengah-engah itu frekuensi pernapasannya lebih banyak dari biasanya. Pertanyaan ke-10. Ekskresi dapat diartikan sebagai proses A. Pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan, B. Pengeluaran zat-zat sisa oleh hasil metabolisme, B. Pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, C. Pengeluaran zat atau getah oleh kelenjar dan berguna bagi tubuh, C. D. Pengambilan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, E. Penambahan zat-zat sisa ke dalam feses. Jawaban yang benar adalah ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nomor 11, hubungan yang benar tentang organ pada sistem ekskresi dan hasil ekskresinya adalah A.
Organ hati mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. B. Paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme berupa empedu. C. Kulit sisa metabolismenya adalah air. D. Ginjal sisa metabolismenya adalah keringat. Sedangkan E. Ginjal sisa metabolismenya berupa urin. Jawaban yang paling benar adalah E. Ginjal. Yang hasil sisa metabolismenya itu berupa urin, bukan keringat ya. Pertanyaan ke-12. Perhatikan gambar berikut. Proses pembentukan urin yang terjadi pada label X yaitu A. Reabsorpsi, B. Filtrasi, C. Badan Malpighi, D. Glomerulus, E. Augmentasi. Jawaban yang tepat adalah filtrasi. Gambar X berikut merupakan gambar dari kapsula Bowman. Nah, pada kapsula Bowman ini proses yang terjadi itu adalah penyaringan darah. Nah, penyaringan itu disebut juga sebagai proses filtrasi. Pertanyaan ke-13. Pada pembentukan urin, hubungan yang benar antara proses, tempat terjadinya, dan hasil yang dihasilkan pada proses pembentukannya adalah A. Proses filtrasi, tempat terjadinya di glomerulus, hasilnya adalah urin sekunder. Reabsorpsi, tempat terjadinya di kapsul Bowman, hasilnya urin sekunder. C. Augmentasi, tempat terjadinya di tubulus distal, hasilnya urin sesungguhnya. D. Filtrasi, tempat terjadinya di tubulus proksimal, hasilnya adalah urin primer. Reabsorpsi, terjadinya di glomerulus, hasilnya berupa urin primer. Tentunya jawaban yang benar adalah C. Augmentasi. Terjadi di tubulus distal, hasil yang sebenarnya adalah urin yang sesungguhnya. Pertanyaan ke-14. Apabila ada bahan beracun yang masuk ke dalam tubuh, organ yang paling bertanggung jawab untuk menawarkan bahan racun tersebut adalah A. Hati, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Jantung, E. Kulit. Jawaban yang benar adalah A. Hati. Nah, kalau paru-paru itu tempat untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan ginjal itu fungsinya untuk pembentukan urin, dan jantung itu fungsinya untuk memompa darah, dan kulit itu sebagai alat ekskresi kelenjar keringat. Pertanyaan ke-15. Seorang nenek pergi ke dokter dengan keluhan pinggangnya sering terasa sakit. Oleh dokter, nenek tersebut dianjurkan melakukan pemeriksaan urin di laboratorium. Menurut hasil pemeriksaan, didapatkan hasil positif terhadap molekul albumin dan protein. Oleh dokter, nenek itu dinyatakan terkena penyakit A. Diabetes mellitus, B. Diabetes insipidus, C. Albuminaria, D. Nefritis, E. Uremia. Jawaban yang benar adalah albuminaria. Pertanyaan ke-16. Alat ekskresi pada serangga disebut A. Pembuluh Malpighi, B. Nefron,
C. Ginjal. D. Opistonefros. E. Vesika urinaria. Jawaban yang benar adalah A. Pembuluh Malpighi. Pertanyaan ke-17. Coba perhatikan gambar berikut. Bagian neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari reseptor menuju badan sel yaitu A1, B2, C3, D4, E5. Bagian neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari reseptor menuju badan sel itu disebut sebagai dendrit. Nah, dendrit di sini ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Soal 18. Seorang anak menangis dan menarik kakinya dengan cepat setelah menginjak puntung rokok yang menyala. Urutan pengantaran rangsang akan diteruskan ke A. Sensorik, otak, motorik, afektor. B. Motorik, otak, sensorik, efektor. C. Sumsum tulang belakang, otak, motorik, efektor. D. Motorik, sumsum tulang belakang, sensorik, efektor. E. Sensorik, sumsum tulang belakang, motorik, efektor. Jawaban yang benar adalah E. Sensorik, sumsum tulang belakang, motorik, efektor. Pertanyaan ke-19. Reseptor pengecap pada lidah terdapat dalam A. Epitelium. B. Epiglotis. C. Tonsil. D. Badan lidah. E. Papila. Jawaban yang benar adalah E. Papila. Papila itu adalah bagian yang kecil-kecil yang terdapat pada lidah. Bulatan-bulatan kecil yang menyelimuti permukaan lidah itu adalah papila. Pertanyaan ke-20. Proses mendengar dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk ke dalam tulang telinga dan menggetarkan membran timpani. Selanjutnya, getaran akan diteruskan ke nervus auditorius melalui A. Cochlea, inclus malleus stapes. B. Inclus malleus cochlea stapea. C. Inclus malleus cochlea stapea. D. Malleus inclus stapes cochlea. E. Inclus malleus stapes cochlea. Jawaban yang benar adalah D. Malleus inclus stapes cochlea.